Ini adalah re-entry yang cantik, re-entry zone zero loss. Yang mimin kotak warna biru adalah re-entry yang clear yang mana datang setelah momentum. Kemudian di sini juga ada re-entry kedua, tapi dia bukan berasal dari momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang BBM Code berjenis REM atau REM. Mungkin di video-video sebelumnya sudah pernah Mimin bahas, tapi sudah nggak tahu di video yang mana karena video yang Mimin buat sudah terlalu banyak. Jadi di video episode kali ini kita akan fokuskan semua code ya. Mulai pertama kita sudah membahas code RRI, kemudian RII, dan di video kali ini kita akan membahas code REM. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ke pembahasannya, yuk simak dulu video berikut ini. Untuk teman-teman yang belum bisa menganalisa pasar dan ingin mendapatkan penghasilan, ada solusi nih. Nikmati layanan terbaru dari XM, yaitu Copy Trading. Copy Trading adalah cara cepat dan cerdas untuk memulai trading. Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading. Kini Anda dapat mengcopy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman. Selain itu, Anda juga dapat bergabung di komunitas trader, bertukar ide, dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat. Atau Anda juga dapat menjadi master copy trader, dapatkan 50% dari setiap profit yang dihasilkan oleh pengikut Anda. Semakin banyak pengikut Anda, semakin banyak yang dapat Anda hasilkan. Silakan baca lebih lanjut mengenai copy trading XM di link berikut ini atau di link yang Mimin sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, ini dia BBM Code REM atau REM yang akan kita bahas kali ini, dan tentunya sudah Mimin rangkum untuk teman-teman semua. Peringatan dulu, BBM Code ini tidak wajib tetapi sangat mudah untuk memahami MTF. Jadi bagi teman-teman yang sudah menguasai, boleh skip video ini jika tidak bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang belum begitu mengerti tentang BBM Code, maka MTF untuk BBM Code sangat penting karena dia merupakan shortcut untuk memudahkan kepahaman dalam multi time frame. Oke, apa itu BBM Code REM? Di dalam BBMA kita akan menggunakan sekurang-kurangnya 3 time frame. Nah, kali ini kodenya adalah REM, yang mana time frame pertama dengan kode R yang kita gunakan dan fokus kita kepada setup re-entry. Nah, fokus time frame pertama adalah mencari setup re-entry baik setelah berlaku CSAK ataupun CSM. Nah, sedangkan time frame kedua berjenis I atau E atau Extreme. Time frame kedua yang merupakan time frame konfirmasi setup, di mana di time frame ini kita akan mencari Extreme. Kemudian time frame ketiga kita akan mencari code M ataupun MHV. Nah, time frame ketiga ini adalah time frame kita mencari entry, di mana di time frame ini kita akan mencari peluang entry di MHV, sebab MHV adalah setup level pertama di dalam BBMA. Nah, di dalam BBMA hanya ada dua setup. Yang pertama setup MHV atau di dalam PDF Cigo Mali disebut entry level 1, yaitu MHV atau setup level 1. Yang kedua, setup level 2 adalah re-entry. Nah, kita akan memberikan contoh-contoh kepada teman-teman. Semoga dengan code ini dapat membantu teman-teman walaupun sedikit, yang Mimin harapkan bermanfaat untuk teman-teman dapat memperbaiki kesalahan dan kesilapan selama ini. Nah, ini adalah contoh pertama di time frame 1, yaitu di weekly. Nah, di sini Mimin ambil contoh adalah Euro USD time frame weekly. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa pada time frame weekly terjadi candle arah kukuh buy dan berada di zona re-entry buy. Maka code kali ini adalah re-entry di time frame pertama. Selanjutnya kita akan melakukan validasi atau konfirmasi di time frame kedua, yaitu harus berlaku extreme ataupun rejection. Nah, extreme atau rejection ini sangat bagus karena ada berdekatan dengan MA50. Nah, jika tadi di time frame pertama adalah candle arah kukuh, divalidkan dengan momentum di time frame kedua, maka
sinyal dan setup yang berlaku di time frame 1 adalah valid. Selanjutnya kita akan mencari entry di time frame ketiga. Jika di time frame pertama ekstrim, otomatis di time frame ketiga akan berlaku ekstrim, TP wajib, dan MHV. Nah, area MHV ini kita akan mencari buy. Nah, apabila time frame H4 ini mau kita kecilkan lagi zona MHV, kita turunkan lagi ke H1. Seperti di video sebelum-sebelumnya sudah Mimin pernah bahas, cara memvalidkan ekstrim, cara memvalidkan MHV itu sudah pernah Mimin bahas. Teman-teman bisa mencarinya untuk memperkecil lagi zone SL atau cut loss kita. Oke, selanjutnya kita akan contohkan berikutnya di time frame daily, dan ini adalah contoh kedua pada pair NZD USD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berlaku candle arah kuku sell, kemudian naik mencari re-entry sell pada time frame daily. Nah, ketika berlaku di zona re-entry daily, maka kita akan mencari konfirmasi di time frame kedua, yaitu kalau daily time frame 1 maka H4 adalah time frame kedua. Nah, daily tadi ada arah kuku sell, di H4 ada momentum. Maka struktur sinyalnya lengkap. Time frame 1 CSHK, time frame kedua momentum. Dan re-entry di time frame pertama yang didukung oleh time frame 2 akan berada di top BB di kawasan ekstrim yang lebih cantik reject MA50 atau ekstrim-ekstrim yang berdekatan dengan MA50. Oke, selanjutnya kita akan mencari entry sell di time frame ketiga, yaitu di MHV. Nah, ini adalah kawasan MHV sell. Kalau H1 kita memperkecil lagi, boleh turunkan ke time frame M15 untuk mendeteksi lebih mantap lagi. Nah, karena BBMA kita kali ini hanya menggunakan 3 time frame, jadi ini sudah memadai. Nah, kalau kita melakukan entry sell, apa yang membatalkan MHV adalah muncul momentum yang baru. Oke, ini code atau contoh kedua dari code REM atau REM. Selanjutnya, di sini ada, kalau sebelumnya kita fokus kepada sinyal candle arah re-entry, nah kali ini kita akan mengambil momentum re-entry. Yang mana momentum lebih kuat daripada candle arah di time frame pertama. Nah, kali ini Mimin contohkan di USD Kanada daily sebagai time frame pertama, ada sinyal momentum dan membuat re-entry buy di kawasan ini. Nah, untuk validasinya tetap sama, kita akan mencari di time frame kedua adalah ekstrim bersama MA50 ataupun ekstrim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini seolah-olah ada momentum sell. Target kita akan mencari sell. Nah, di sini adalah tidak ada candle arah kuku sell. Yang ada kawasan ini reject area re-entry buy. Maka fokus kita adalah buy di kawasan reverse dan retest. Kalau ekstrim yang ada momentumnya, sebaiknya kita tunggu reverse dan retest. Berbeda dengan ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Nah, keadaan ekstrim seperti ini harus benar-benar divalidkan lagi di time frame ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berlaku ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, kalau bermomentum dan kita ragu di time frame kedua tadi, kita bisa perkecil lagi di time frame keempat, yaitu M15. Tetapi kalau kita buy area MAV ini, maka kita akan cut loss atau SL jika muncul momentum yang berlawanan. Selanjutnya contoh keempat. Di sini juga ada momentum re-entry. Tapi kali ini kita ambil time frame pertama di time frame H1 pada gold. Di sini jelas-jelas ada momentum sell dan re-entry sell. MA50 mulai bersilang dengan MA5, MA10. Oke, selanjutnya kita tetap sama akan mencari pendukungnya di time frame kedua, yaitu ekstrim. Dan ini sangat cantik karena ekstrim bersama MA50 dan BB dalam keadaan mendatar. Nah, di sini juga di belakangnya ada momentum sell yang belum dimatikan dengan momentum buy. Ini sangat cantik. Selanjutnya kita turunkan ke time frame ketiga untuk mencari market hilang volume sell. Yang mana di sini berlaku ekstrim, kemudian naik membuat MHV sell. Nah, kalau kita entry di MHV selama tidak ada momentum yang baru, maka MHV itu masih valid untuk kita wholesale yang follow time frame pertama.
atau time frame H1. Kemudian ini contoh kelima pada pair USD CHF dan di sini berlaku momentum sell yang sangat jelas berurutan. Kemudian naik membuat re-entry. Ini re-entry yang sangat-sangat cantik. Kenapa? Karena ini adalah re-entry zone zero loss yang mana MA50 berada di atas mid BB, mid BB berada di bawah MA50, MA5, MA10 berada di bawah mid BB dan candle-candle berada di antara MA5 dan MA10. Ini adalah re-entry yang cantik, re-entry zone zero loss. Nah, di sini yang mimin kotak warna biru adalah re-entry yang clear yang mana datang setelah momentum. Kemudian di sini juga ada re-entry kedua, tapi dia bukan berasal dari momentum. Dia berasal dari arah yang baru. Oke? Kita tetap bisa menggunakan re-entry yang seperti ini selama ada dukungan di time frame kedua dan ketiga dan juga MA50 belum terlalu jauh dengan mid BB dan candle. Ya, ingat di sini sengaja mimin berikan tanda yang berbeda karena ini adalah re-entry dari momentum yang clear, ini re-entry dari arah. Oke? Kemudian kita akan ambil konfirmasinya di time frame kedua. Kalau di sini H4, maka time frame kedua adalah H1. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini terjadi extreme atau rejection bersama MA50. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kelihatan ada momentum buy, tapi MA50 masih di atas. Yang ini reject, MA50 juga di atas. Nah, kita bisa validkan lagi atau konfirmasikan lagi di time frame ketiga. Yang mana di time frame ketiga sama-sama berlaku market hilang volume sell keduanya. Kalau kita entry di market hilang volume sell yang mendukung time frame pertama, maka SL kita sangatlah tipis. Oke, ini contoh kelima time frame ketiga M15 pair USD CHF. Oke, selanjutnya ini ada contoh terakhir mungkin untuk menghemat durasi. Di sini teman-teman bisa melihat ada candle momentum buy di time frame weekly, ini untuk swing. Nah, di sini berlaku dua kali re-entry seperti yang berlaku pada USD CHF yang tadi. Di sini re-entry yang jelas karena datang daripada momentum. Di sini re-entry yang tidak ada arah. Tidak ada arah tapi dia masih dalam zona re-entry. Dan ini re-entry yang harus kita pantau dan waspadai apabila di time frame bawahnya ada setup berlawanan karena ini akan rentan menjadi market hilang volume sell. Oke, selanjutnya kita akan melihat di time frame keduanya. Kalau ini weekly, maka time frame kedua adalah daily. Dan di daily teman-teman bisa melihat kedua re-entry di atas tersebut didukung dengan adanya reject MA50 atau extreme bersama MA50 dan dalam keadaan BB mendatar. Nah, kalau kita kurang yakin entry ini mendukung time frame pertama, kita bisa gunakan time frame ketiga untuk melihat setup pendukung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada time frame ini jelas ada extreme TP wajib dan market hilang volume buy. Tetapi pada pertama re-entry pertama yang datang setelah momentum di time frame weekly, di sini berlaku extreme yang kurang jelas tapi hanya berlaku MHV. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa menggunakan dukungan time frame keempat untuk lebih jelas. Misalnya kita gunakan H1 untuk lebih clear lagi. Kesimpulannya, BBM Accord adalah shortcut MTF yang sangat penting bagi saya pribadi ya, bagi mimin pribadi. Nggak tahu bagi teman-teman berfungsi atau penting atau tidak. Namun setelah kita memahami BBM Accord, maka kita akan paham dan lebih jelas untuk mengkonfirmasi setiap setup untuk kita filter dengan risiko yang jauh lebih rendah. Maka kita dapat memfilter lagi di mana entry terbaik untuk kita sendiri. Buatlah SOP sendiri, jangan ragu cut loss jika ada tanda-tanda setup terbatal. Cari setup yang jelas untuk kenyamanan dan ketenangan hati dalam trading sehari-hari. Nah, code ini hanyalah pandangan atau gabungan supaya kita bisa mendeteksi jangkaan atau kiraan yang akan terjadi pada setup time frame pertama, dan kalau salah pun cut loss kita berada di zona tertinggi atau terendah.
Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan selamat trading.